SMA Negeri 1 kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai medan listrik. Medan listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih memberikan pengaruh gaya Coulomb pada muatan lain. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya medan listrik dengan arah medan listrik itu searah dengan gaya Coulomb pada muatan uji positif. Dengan demikian maka arah medan listrik selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Selanjutnya, garis-garis gaya medan listrik akan selalu keluar dari muatan positif dan masuk atau menuju ke dalam muatan negatif. Besarnya medan listrik disebut dengan kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah gaya Coulomb tiap satu satuan muatan. Maka kuat medan listrik adalah gaya per muatan. Atau kalau gaya mau dihitung, gaya sama dengan muatan dikali dengan kuat medan listrik. Nah, kalau muatan berada dalam medan pasti mengalami gaya. Arah gaya akan searah dengan medan kalau benda bermuatan positif. Arah gaya berlawanan dengan medan kalau benda bermuatan negatif. Kuat medan listrik itu adalah gaya Coulomb tiap satu satuan muatan. Nah, kita lihat dulu gaya Coulomb antara muatan Q dengan muatan Q kecil yang terpisah sejauh R. Akan terdapat gaya elektrostatika yang besarnya Fc. Jika muatan Q ini dihilangkan, maka pada titik ini akan terjadi medan listrik E. Dari rumusan gaya Coulomb dan definisi daripada kuat medan listrik dapat dirumuskan. Kuat medan listrik adalah K dikali Q per R medan Q1 dan Q2. Bagaimana penggambaran medan listrik di A? Ya tentu kita gambarkan medan oleh masing-masing muatan. Oleh Q1 yang positif, keluar dari positif mengarah ke kanan, itulah medan listrik oleh Q1. Dengan demikian, oleh muatan Q2 juga ke kanan. Kenapa? Karena Q2 bermuatan negatif, masuk ke muatan negatif. Jadi dengan demikian, E total, E resultan di A, kita hitunglah E1 dan E2. Secara vektor dia dulu, vektor EA sama dengan vektor E1 tambah vektor E2. Besar EA sama dengan besar E1 tambah besar E2 kalau E1 dan E2 segaris. Hubungan jarak antara R1 dan R2. Nah, lihat saja gambar. Dari gambar dapat kita lihat bahwa R1 tambah R2 sama dengan jarak kedua muatan. Ini muatan B berada di sebelah kanan Q2. Bagaimanakah penggambaran medan listrik oleh Q1 dan Q2 di titik B? Oleh Q1 keluar dari Q1 ke kanan. Selanjutnya oleh Q2 masuk ke Q2 ke kiri. Pengganti kedua medan E1 dan E2 itulah E resultan yang disebut dengan EB. Secara vektor juga sama, vektor EB sama dengan vektor E1 tambah vektor E2.
besar EB kita kurangkan. Kenapa? Karena keduanya E1 dan E2 berlawanan arah. Maka yang sama dengan R1 di sini pada gambar ini R1 R tambah R2, atau dapat dibuat R sama dengan R1 kurang R2. Misalnya seperti gambar ini, QA positif, QB positif. Di manakah kedudukan titik yang mungkin medan listriknya sama dengan 0? Kalau muatannya sejenis positif dan positif atau negatif dan negatif, maka kedudukan titik yang medannya 0 di antaranya. Kalau muatannya berlain jenis, maka misalnya seperti ini negatif dan positif, kedudukan titik yang medannya 0 di luarnya. Dan kedudukan titik yang medannya 0 itu selalu lebih dekat ke muatan terkecil. Jadi kalau misalnya seperti gambar ini misalnya, kalau QA lebih kecil daripada QB, maka RA harus nanti lebih kecil daripada RB. Dan kemudian kalau pada gambar ini, kalau QA lebih kecil daripada QB, maka di titik X lah kedudukan titik yang medannya sama dengan 0. Misalnya pada titik sudut bujur sangkar ABCD terdapat muatan di titik A dan di titik B seperti gambar. Nah, ini bermuatan negatif ini ya. Nah, jadi bagaimanakah medan listrik di titik C oleh muatan positif A dulu? Tentu di titik C menjauhi, diperpanjang garis penghubung antara A dan C, keluar dia berarti menjauhi, inilah EA. Maka EB pasti menuju muatan QB. Nah, jadi ini untuk medan yang sebidang harus tahu kita berapa sudut antara kedua medannya. Misalnya ini antara EA dan EB, nah, sudutnya sama dengan 135 derajat, karena ini 90, kemudian ini 45, maka sudut antara EB dengan EA sama dengan 135 derajat. Aturan jajaran genjang dapatlah kita tentukan C. Nah, misalkanlah diketahui besar muatan dan jarak. Nah, jika QA 100 pikokolom, QB min 100 pikokolom, dan R ini 30 cm, berapakah nilai EC? Secara vektor dia, vektor EC sama dengan vektor EA tambah vektor EB. Besar EC, rumus resultan 2 vektor. Nah, hitung EA, hitung EB, sementara sudutnya tadi 135, maka dapat dihitung nilai EC. Blok listrik. Blok listrik ini besaran skalar. Definisinya adalah jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Ya, jadi dalam matematika ini merupakan perkalian skalar antara dua vektor. Flux sama dengan E vektor dot A vektor, atau flux sama dengan E dikali A dikali kosinus theta. Flux ini besaran skalar yang satuannya boleh dinyatakan dalam Weber.
E medan listrik, A luas permukaan, dan theta. Theta adalah sudut antara vektor E dengan vektor A. A ini luas besaran vektor ya. Jadi arah luas sama dengan arah garis normal bidangnya. Ini misalnya gambar, inilah vektor E, ini bidang, ini normalnya, inilah vektor A, maka yang sama dengan theta, sudut antara keduanya. Hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang diselimuti oleh permukaan tertutup tersebut. Flux sebanding dengan muatan, tanda sebanding berubah menjadi tanda sama dengan jika dikalikan konstanta. Konstanta di sini nilainya adalah 1/epsilon 0, sehingga flux sama dengan Q/epsilon 0, sementara flux tadi adalah E kali A cos theta sama dengan Q/epsilon 0. Inilah yang disebut dengan hukum Gauss. Kalau kita lihat dalam animasi 3 dimensi, ini benda bermuatan positif, yang biru ini adalah medan listrik, yang kuning ini adalah permukaan Gauss. Jumlah garis gaya medan listrik yang menembus permukaan Gauss sebanding dengan muatan yang diselimuti. Dan misalnya ini yang kuning ini adalah arah vektor luas. Misalnya kalau dipotong dia sebesar ini, tegak lurus dengan permukaan, itulah luas. Jadi arah luas daripada permukaan bola itu hubungkan titik dengan pusat bola. Jadi selanjutnya kita lihat lagi untuk medan listrik oleh bola rongga yang bermuatan listrik. Misalkanlah ada sebuah bola, diberi muatan listrik, maka muatan akibat gaya kolom akan tersebar merata di seluruh permukaan bola, saling tolak menolak dia ya. Nah ini titik, misalnya ini titik C. Berapakah medan listrik di titik C? Ya harus kita buat permukaan Gauss yang melewati titik C tersebut. Nah, jadi R besar jari bola, R kecil jari-jari permukaan Gauss yang melewati C tadi. Nah, maka dengan menggunakan hukum Gauss, tadi sudah kita bilang E dikali A cos theta sama dengan Q/epsilon 0, itulah rumusan hukum Gauss. A di sini luas permukaan Gauss, luas permukaan bola yang jari-jarinya R kecil, tentu 4πr². Semua medan listrik yang keluar dari muatan menembus tegak lurus permukaan Gauss. Berarti theta sama dengan 0, karena garis normal bertitik dengan arah vektor luas, sehingga diperoleh E sama dengan Q/4π/epsilon 0 kali R², atau dapat dipecahkan menjadi 1/4π/epsilon 0 dikali Q/R². Ini sama dengan ya tetapan hukum kolom K. Jadi untuk
medan listrik di luar bola. Kalau jarak ke pusat sama dan lebih besar daripada jari-jari bola, maka E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Untuk medan listrik di permukaan bola, di permukaan bola tentu jaraknya terhadap muatan 0 ya, karena muatan tadi di permukaan. Itu E sama dengan K dikali Q per jari-jari bola kuadrat. Tukarkan R di sini dengan jari-jari bola. Nah ini untuk yang ketiga, untuk titik yang berada di dalam bola. Kalau R ini tadi lebih kecil dari jari-jari, IA lah misalnya di dalam bola, maka muatan tadi tersebar di permukaan bola, permukaan Gaussnya di dalam bola, tidak ada muatan yang diselimuti. Q ini bernilai 0, sementara cos theta ini nilainya 1, epsilon 0 ada bilangannya, A pun ada bilangannya, tapi karena Q sama dengan 0, maka E sama dengan 0. Di dalam bola berongga tidak ada medan listrik, tidak ada garis gaya. Jadi kalau muatan diletakkan di dalam bola, tidak mendapat gaya kolom, ya, karena medan listriknya sama dengan 0. Nah, bagaimana pula medan listrik pada satu pelat yang diberi muatan listrik? Misalnya ini, satu pelat konduktor diberi muatan listrik. Tentu muatannya juga akan tersebar merata di seluruh permukaan. Jadi ada nanti besaran di sini yang disebut dengan rapat muatan. Rapat muatan adalah banyaknya muatan tiap satu satuan luas. Kenapa rapat muatan digunakan? Karena muatannya tersebar merata. Bagaimanakah medan listrik di sekitar pelat yang bermuatan? Nah, kalau pelatnya bermuatan positif, maka medan listriknya mengarah keluar dari muatan positif. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Itu medan listriknya. Berapakah besarnya? Kita gunakan hukum Gauss. Buat sekarang selimutnya yang menutupi permukaan. Karena sama muatannya, karena sama rapat muatannya, kita buat saja silinder sebagai permukaan Gaussnya. Nah, jadi di sini bidang yang menutup permukaan Gauss ada 3. Kalau kita nggak tutup silinder, luasnya A, alas silinder pun luasnya A, dan ini selimut silinder, ya tentu luasnya adalah keliling dikali tinggi silinder. Nah, sekarang sudutnya, sudut antara arah E dan normal masing-masing luas tadi, ya tentu A1, A3 ini sejajar dengan medan sudutnya 0. Sementara untuk selimut silinder ini antara medan dan arah luas dari normal ya, ini tegak lurus, ini 90. Jadi kalau begitu, flux total adalah flux 1 tambah flux 2 tambah flux 3, flux 1 E dikali A, flux 3 E dikali A, flux 2 0, karena cos 90 sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh bahwa E sama dengan Q per 2A epsilon 0. Kalau kita tukar Q per A kita tukar dengan rapat muatan tadi, maka diperoleh
E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 dengan sigma rapat muatan. Kita lihat di sini bahwa medan listrik di sekitar pelat bermuatan tidak tergantung kepada jarak. Artinya medan listriknya adalah medan listrik homogen, serba sama. Asal di sebelah kiri, di sebelah kanan sama semua besarnya, arahnya yang berbeda. Yang di sebelah kanan kalau positif dia ke kanan medannya, yang di sebelah kiri ke kiri medannya. Besarnya sigma per 2 epsilon 0. Nah, bagaimana untuk medan listrik di sekitar dua konduktor bermuatan sama besar tetapi berlainan jenis seperti gambar ini? Ya, dengan menggunakan konsep yang tadi, ya dapat kita tentukan bagaimana medan listriknya. Misalkan perhatikan ini, yang hijau adalah medan oleh muatan negatif, masuk ke negatif. Yang merah medan oleh muatan yang positif. Sama besarnya, berlawanan arah. Kalau di titik ini ya, di titik ini berlawanan arah, maka E sama dengan 0. Demikian juga di sebelah kanan muatan negatif. Oleh yang negatif ini E, oleh yang positif ini E. Sama besarnya, berlawanan arah, kurangkan 0 lagi dia. Di antara kedua pelat, oleh yang negatif masuk ke negatif, oleh yang positif keluar dari positif ke kanan juga. Sama besarnya, sama arahnya, penyebutnya sudah sama, maka dijumlahkan E sama dengan sigma per epsilon 0. Itulah medan listrik di antara dua konduktor sejajar yang sama muatannya, berlainan jenisnya. Kalau di luarnya tidak ada medan listrik. Ya, di antaranya terdapat medan listrik homogen. Ya, sampai di sini. Ulang lagi nanti di rumah, lihat buku mandirinya, dan jika ada yang kurang jelas boleh ditanya gurunya ya. Oke, selamat belajar dan tetap semangat.